Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif. Saya adalah mahasiswa program studi hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Abdul Halim dengan nomor NIM 2025-1700-2550-12. Pada kesempatan kali ini saya akan memperhatikan cara penggunaan Mendeley Desktop dalam penulisan karya ilmiah, mulai dari pengenalan aplikasi, proses instalasi, registrasi akun, pengelolaan referensi, integrasi dengan Microsoft Word, serta pembuatan sitasi dan daftar pustaka otomatis, hingga penjelasan mengenai etika akademik. Baik, langsung saja kita mulai. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu Mendeley. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Mendeley Desktop. Mendeley Desktop merupakan aplikasi manajemen referensi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengatur berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, skripsi, proceeding, maupun juga artikel ilmiah. Selain sebagai tempat penyimpanan referensi, Mendeley Desktop juga memiliki fitur untuk membaca file PDF, memberi anotasi, dan juga mencari referensi, serta membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis pada Microsoft Word. Dalam penulisan karya ilmiah, setiap kutipan harus disertai sumber yang jelas. Jika dilakukan secara manual, proses ini memerlukan waktu yang cukup lama dan rentan terjadi kesalahan. Oleh karena itu, Mendeley Desktop menjadi solusi yang sangat membantu karena seluruh proses citasi dapat dilakukan secara otomatis. Baik, di sini saya akan menunjukkan proses instalasi Mendeley Desktop. Yang pertama yaitu buka browser, kemudian masuk ke website resmi Mendeley. Selanjutnya, unduh aplikasi Mendeley Desktop sesuai sistem operasi yang digunakan. Oh ya, for your information, bahwasanya Mendeley sendiri ada dua versi. Yang pertama yaitu Mendeley Desktop atau Mendeley yang lama, dan juga ada Mendeley Reference Manager atau versi terbaru. Tapi kali ini saya menggunakan Mendeley Desktop karena lebih mudah bagi saya untuk digunakan. Baik, langsung saja. Setelah proses unduh selesai, jalankan file instalasi, kemudian klik next, I agree, dan install hingga proses selesai. Setelah aplikasi terbuka, pilih sign in atau masuk. Apabila belum memiliki akun, klik register, kemudian isi nama, alamat, email, serta password. Nah, berhubung saya sudah memiliki akun, saya tinggal menggunakan akun itu tuh untuk login email dan password tersebut. Apabila login berhasil, tampilan utama Mendeley Desktop akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke pengelolaan referensi. Yang pertama yaitu menambahkan referensi secara manual. Caranya yaitu klik menu file, kemudian pilih edit entry manually. Selanjutnya pilih jenis referensi, misalnya jurnal, artikel, ataupun book gitu ya. Nah, lanjut kita isi identitas referensi seperti nama penulis, judul artikel, nama jurnal, tahun terbit, volume, nomor halaman, doi, dan informasi lainnya. Jika semua data sudah benar, langsung saja klik save ya. Dan ini sudah berhasil. Lanjut yang kedua yaitu mengimpor file PDF. Nah, selanjutnya klik menu file, kemudian pilih add files atau add files. Cari file PDF jurnal yang akan dimasukkan ke dalam Mendeley Desktop. Setelah dipilih, file akan otomatis masuk ke dalam library. Biasanya metadata seperti judul, penulis, dan tahun akan terisi secara otomatis. Jika ada data yang kurang tepat, kita dapat memperbaikinya secara manual pada panel sebelah kanan. Lanjut yang ketiga yaitu mengimpor referensi dari Google Scholar. Nah, ini nih yang kebanyakan masih pada bingung. Nah, selanjutnya langsung saja kita buka Google Scholar, cari artikel yang diinginkan, klik icon tanda kutip atau cite, kemudian pilih bibtex, unduh file bibtex tersebut. Lanjut kita kembali ke Mendeley Desktop, klik file, kemudian import, lalu pilih file bibtex yang telah diunduh. Nah, referensi akan otomatis masuk ke dalam library Mendeley. Yang keempat yaitu membuat folder referensi. Nah, agar referensi lebih rapi, klik create folder. Misalnya saya membuat folder dengan nama tugas TPKI gitu ya. Kemudian
referensi dapat dipindahkan ke folder tersebut sehingga lebih mudah nanti ketika dicari atau ketika dibutuhkan gitu. Baik, langsung saja. Selanjutnya saya akan menghubungkan Mendeley Desktop dengan Microsoft Word. Yang pertama yaitu klik menu Tools, kemudian pilih Install MS Word Plugin. Apabila muncul notifikasi bahwa plugin berhasil dipasang, berarti proses instalasi telah selesai. Selanjutnya, buka Microsoft Word. Pada tab Reference akan muncul menu Insert Citation dan Insert Bibliography dari Mendeley. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Mendeley Desktop telah berhasil terhubung dengan Microsoft Word, teman-teman. Lanjut saja, sekarang kita akan mencoba membuat citasi. Yang pertama, letakkan kursor pada kalimat yang akan diberikan kutipan. Terus, kemudian kita klik Insert Citation. Apabila diminta login, lakukan login menggunakan akun Mendeley. Nah, karena di sini sudah tidak diminta untuk login, selanjutnya cari nama penulis atau judul artikelnya. Lanjut, pilih referensi yang diinginkan, kemudian klik OK, maka citasi akan langsung muncul pada dokumen Microsoft Word. Selanjutnya, untuk membuat daftar pustaka, pindahkan kursor ke halaman terakhir dokumen. Terus kita klik Insert Bibliography. Nah, secara otomatis seluruh referensi yang telah digunakan akan tersusun menjadi daftar pustaka. Jika ingin mengganti gaya citasi, klik menu Style, kemudian pilih misalnya APA 7 tahun edition sesuai dengan ketentuan tugas. Nah, selain APA, tersedia pula gaya citasi lain seperti Harvard, MLA, Chicago, IEEE, Vancouver, dan berbagai citasi lainnya. Nah, teman-teman, keunggulan Mendeley Desktop adalah ketika kita menambah, menghapus, ataupun mengubah citasi, daftar pustaka akan diperbarui secara otomatis, sehingga penulis tidak perlu menyusunnya kembali secara manual. Baik, itu saja mungkin untuk tutorialnya. Lanjut, saya akan membahas tentang etika akademik. Nah, teman-teman, plagiarisme merupakan tindakan mengambil atau menggunakan karya, ide, maupun tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumber yang benar. Dalam dunia akademik, plagiarisme merupakan pelanggaran serius karena bertentangan dengan kejujuran ilmiah. Oleh sebab itu, setiap kutipan harus selalu disertai citasi yang sesuai. Nah, Mendeley Desktop akan membantu penulis membuat citasi dan daftar pustaka secara konsisten sehingga dapat meminimalkan kesalahan penulisan referensi dan membantu menjaga integritas akademik. Namun demikian, pengguna tetap harus memastikan bahwasanya data referensi yang dimasukkan sudah benar dan sesuai dengan sumber aslinya. Nah, teman-teman, demikian adalah tutorial penggunaan Mendeley Desktop dalam penulisan karya ilmiah.
mulai dari instalasi aplikasi, registrasi akun, pengelolaan referensi, integrasi dengan Microsoft Word, pembuatan listasi dan daftar pustaka otomatis, hingga pentingnya menjaga etika akademik. Semoga tutorial ini bermanfaat dan dapat membantu dalam penyusunan karya ilmiah yang baik, benar, serta sesuai dengan kaidah akademik. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.